Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa aqsamu ma yataqarrabu bihi juga boleh. Wa aqsamu ma, dan bermula bagian-bagiannya sesuatu, yataqarrabu yang seseorang bisa mendekatkan diri bihi dengan ma. Kalau dibaca yutaqarrabu yang dijadikan mendekatkan diri apa bihi ma, jadi majhul, kemudian naibul fa'ilnya jar dan majrur itu jadi naibul fa'il. Bagian-bagian yang bisa dijadikan sebagai bahan taqarrub, jadi dijadikan sebagai bahan untuk mendekat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, itu salah satu tiga. Yang pertama ilmu mujarradun, yaitu ilmu murni, wa huwa ilmul mukasyafah, dan yang dimaksud dengan ilmu mujarrad itu ilmu mukasyafah adalah ilmu mukasyafah. Wa amalun mujarradun, kedua amal murni. Wa huwa, dan yang dimaksud dengan amalun mujarrad itu ka'adlis sultan, seperti adilnya penguasa, masalan contohnya. Wa dhabtihi, dan seperti kontrolnya sultan, seperti penjaganya sultan, pengaturannya sultan linnasi, kepada manusia. Yang ketiga wa murakkabun, dan tersusun, disusun, kombinasi, min amalin wa ilmin, dari amal dan ilmu, dari perbuatan atau pekerjaan dan juga ilmu pengetahuan. Wa huwa, dan dia yang dimaksud dengan ilmu itu adalah ilmu thariqil akhirati, adalah ilmu jalan akhirat. Fa inna sahibahu, maka sungguhnya pemilik ilmi thariqil akhirah minal ulama'i, itu dari golongan ulama juga, wal ummali, dan dari golongan ummal juga. Ummal itu pekerja apapun itu selain yang bergelut di bidang ilmu. Jami'an, halnya seluruhnya. Fandur, maka lihatlah ila nafsika, kepada dirimu, atakunu yaumal qiyamati fi hizbi ulama'illah, apakah ada engkau yaumal qiyamati, di hari kiamat, itu fi hizbi ulama'illah, termasuk dalam barisan ulama illah, yaitu mendekatkan diri hanya dengan ilmu murni, au ummalillah, atau termasuk dari orang-orang yang bekerja atau pekerja-pekerjaannya Allah, karyawan-karyawan Allah, pekerja-pekerjaannya Allah, au fi hizbaihima, asalnya hizbaini itu kalau dimudhofkan, kalau isim tasnya dimudhofkan, nunnya dibuang. Nunan tal iraba atau ninna itu harus dibuang, ihdhif. Nun di tasnya atau jamak kalau jadi mudhof dibuang. Hizbaini asalnya hizbaihima, au fi hizbaihima, atau dalam dua kelompok ulama dan ummal, yang kombinasi ini. Fatudrabu bisahmika, maka dibentuklah engkau bisahmika, dengan sahammu atau dengan kontribusimu, ma'akul fariqin, beserta setiap golongan, minhuma, dari ulama dan ummal. Fahadha, maka ini, ahammu, itu lebih penting, alaika, atas engkau, minat taklidi, daripada taklid, ikut-ikutan, limujarrodil istihar, karena hanya masyhur-masyhuran doang. Hanya karena mujarradul istihar itu hanya melulu kemasyhuran. Kama kila, sebagaimana diucapkan, sama seperti keterangan kila yang dikatakan berikut ini. Khudh ma tarahu wada' syai'an sami'ta bihi fi tolati syamsi ma yu'nika an zuhali. Ini basit. Innal basita ladaihi, itu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Khudh ma tarahu wada' syai'an sami'ta bihi fi tol'ati syamsi ma yugnika an zuhali. Khudh ma tarahu, ambillah sesuatu, tarahu, yang melihat engkau, hu akan ma, wada' syai'an, dan tinggallah syai'an, sesuatu, sami'ta bihi, yang engkau mendengar, bihi, tentang syai', fi tol'ati syamsi, dalam terbitnya matahari atau saat terbitnya matahari. Engkau ambillah ma yugnika, sesuatu, yugnika, yang kira-kira mencukupimu,
An-Zuhali, dari hanya sekedar zuhal. Zuhal itu Merkurius ya, yang biasanya kalau sebelum matahari namanya apa Ustaz? Jadi bintang yang terbitnya sebelum matahari, bukan terbitnya, yang sebelum matahari terbit biasanya itu ada dia dulu tuh. Merkurius kalau nggak salah. Zuhal. Jadi maksudnya yang engkau tahu ambil, yang engkau dengar jangan semuanya engkau ambil, sebagaimana yang engkau lihat nih tadi khutbah taruh, yang engkau lihat engkau ambil, tapi yang engkau dengar jangan semuanya engkau ambil. Sebagaimana tatkala matahari terbit, maka engkau harus mendapat sesuatu yang lebih bermanfaat ketimbang hanya mendapat bintang Merkurius itu. Orang cahaya matahari cahayanya lebih terang, ambilnya yang gituan doang gitu maksudnya. Kenapa Imam Ghazali mengutip syair ini? Artinya dalam kita meneladani, atau bukan meneladani, lebih tepatnya dalam kita menggandrungi sepak terjang ulama misalnya, maka yang kita jadikan pegangan itu bukan hanya mujarrodil istihar, bukan hanya sekedar dia muridnya banyak atau dia masyhur, dia kemana-mana dikenal, bukan hanya itu namanya taklid min mujarrodil istihar. Tapi yang terpenting apa? Kita peta ini mana yang kira-kira bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena perkara yang bisa mendekatkan diri pada Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, ilmu murni. Ilmu murni itu tanpa bekerja, hanya dengan ilmunya saja, itu benar-benar dekat orang itu sama Allah. Siapa ini? Ini ulama-ulama billah yang memang sudah mukasyafah. Ulama-ulama mengenal Allah dan dia sudah lihat surga, udah ngelihat neraka, dia bahkan sudah ru'yatullah tapi biqalbi, sudah melihat Allah dengan hatinya. Ini ulama-ulama yang seperti ini sholat wajib tetap, tapi dia enggak sholat wajib ya, dia diem aja sambil melihat Allah. Itu dibanding kita, dia tetap sholat wajib, nggak meninggalkan syariat. Dia tidak sholat sunnah kayak kita, misalnya kita qobliyah ba'diyah, dia habis sholat wajib ngopi aja, tapi sambil dalam hatinya itu sambil tafakur. Ini lebih gede pahalanya dibanding sholat sunnah orang-orang awam biasa. Karena ulama-ulama seperti ini ilmu aja, tahu aja, lihat Allah aja, itu udah dekat sama Allah. Nah kalau kita kan takarub biasanya dengan ibadah-ibadah, dengan qobliyah, dengan ba'diyah, puasa. Nah kalau ulama-ulama seperti ini hanya diem saja selepas dari kewajiban-kewajibannya, tetap yang syariat wajib-wajib, haram-haram tetap jadi rambu-rambu. Kemudian selebihnya dia hanya diam kadang-kadang ya, atau kadang-kadang pergi ke pasar, tapi itu udah deket makin deket. Ini yang pertama, ilmu mujarrad, cuma dengan ilmu atau tahu mengenal Allah aja, itu udah dekat aja terus. Kemudian yang kedua, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah itu dengan amal atau dengan action, dengan aksi. Nah aksi ini bisa aksinya berupa ibadah, bisa aksinya berupa bukan ibadah tapi kita niatin untuk Allah, yang kadang-kadang disebut dengan ibadah ghair mahdhah. Orang pergi dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, dia nyetar motor, narik, niatnya untuk lillahi ta'ala, niatnya memang Allah perintah suruh nafkahin anak bini, niatnya memang Allah perintahkan suruh fantasyiru fil ard, suruh menebar di muka bumi, mencari min fadlillah, dari karunia Allah, nurutkan kata Allah, dia melakukan itu, maka kerja yang begitu itu bisa jadi bahan takarub juga. Cara yang kedua ini, takarub dengan amal, ini bisa dilakukan untuk orang yang murni pekerja atau orang yang memang sebenarnya dia ya sebutannya Imam Ghazali di sini ulama juga, ulama
atau karyawan biasa. Ulama di sini yang dimaksud adalah ulama yang memang mengerti hukum-hukum Allah, kemudian juga tahu qobliyah, badiah, fadilahnya, kemudian juga tahu puasa itu keutamaan apa saja. Itu ulama yang dimaksud. Yang satu mendekatkan dirinya di jalanan tapi dengan terus mengingat Allah, yang satu mendekatkan dirinya di majlis. Nah, dua-duanya tetap disebut ummal. Dua-duanya tetap disebut orang yang bekerja. Orang yang bekerja di jalan Allah. Tapi sama-sama ulama. Beda. 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 Tapi itu masuk kategori yang amal mujarrad. Itu masuk. Ya, belum mukasyafah, hanya mengenal hukum-hukum Allah, sifat-sifat Allah, tapi belum mukasyafah. Tadi yang pertama ilmu mujarrad, yang kedua amal mujarrad. Contoh yang kedua tadi saya agak kurang tepat. Contoh yang kedua amal mujarrad itu yang murni, dia itu hanya bekerja saja. Jadi tidak ada bau-bau ibadah, cuma diniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu amal mujarrad. Seperti tukang ojek tadi, atau seperti penguasa di satu wilayah, gubernur misalnya. Nah, dengan kebijakan-kebijakannya dia ingin supaya syariat itu tegak, dia ingin supaya Allah dikenal, dia ingin supaya orang-orang dekat dan selalu mengingat yang namanya kematian. Gubernur yang punya kebijakan-kebijakan seperti ini, maka ini termasuk cara mendekatkan dirinya, termasuk yang kedua, amal mujarrad. Amal mujarrad ini yang seperti ini. Gubernur, kemudian juga ke pasar, amal mujarrad. Tapi di situ niatnya memang niat untuk Allah. Berarti ini Imam Ghazali juga memperhatikan urgensi politik seperti itu. Udah, Kan betul. Sultan. Imam Ghazali udah. Imam Ghazali itu kan punya ini. Nizamul Mulk namanya. Penguasa saat itu kalau Al-Nasab itu wilayah dari Mesir. Nizamul Mulk. Jadi punya patron juga. Jadi beliau ya selama menjadi rektor oleh pemerintah difasilitasi sampai akhirnya ditinggalkan gelar itu. Mengkaji politik juga. Nah, yang ketiga, cara mendekatkan diri kepada Allah itu ada dengan cara kombinasi, yaitu ilmu juga, amal juga. Nah, ini yang tadi kita bisa contohkan antara ulama dengan tukang ojek misalnya, antara ulama dengan tukang ojek. Ini kalau sama-sama dia punya niat, sama-sama dia punya niat untuk Allah, maka ini termasuk taqarrub juga dua-duanya. Jadi yang pertama ilmu murni, yang kedua amal murni, itu bisa taqarrub juga. Kemudian yang ketiga kombinasi antara ilmu dan amal. Nah, yang perlu diperhatikan di sini Imam Ghazali, memang kita jangan cuma ikut-ikutan seorang ulama, misalnya seorang ulama ke sini kita ikut di sini, wah sini lagi rame di sana, yuk ke sana ramai, jangan. Tapi kita cari mana kira-kira yang bisa menjadi satu pendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita ikut yang seperti itu, jangan sekedar taklid atau ikut geroyokan sono, geroyokan sini, jangan. Meskipun kita nggak ikut, mohon maaf, ngajian gitu ya, kita hanya di konveksi aja. Cuma kalau itu benar-benar lillah, itu lebih bermanfaat ketimbang ikut satu geroyokan sono kemarin sono, tapi nggak ingat apa-apa, nggak ingat Allah sama sekali. Malah yang diingat apa? Yang diingat hanya tadi mujarradil istihar misalnya, atau hanya sekedar ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung. Imam Ghazali menekankan di sini bahwa tidak penting itu yang namanya mujarradul istihar, taklid atau mengikuti orang rame kemana dia rame kemana, orang rame ke kulon dia ke kulon. Nah, itu nggak penting. Tapi yang penting apa? Yang penting kita petakan yang tiga tadi itu. Kita ada di mana untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita ikut kelompok yang mana.
Yang paling cepat buat jalan kita itu yang mana? Ala anna, ini alasannya. Ala anna sanankulu. Karena sesungguhnya kita sanankulu, kita akan mengutip min siyarati fuqaha salafi, dari sejarah atau perjalanan ulama-ulama, orang-orang alim atau fuqaha klasik salaf. Ma, kita akan mengutip ma sesuatu ta'lamu bihi, yang engkau mengetahui bihi dengan ma. Annal ladina, bahwa sungguhnya orang-orang intahalu yang menganut intahalu itu. Kalau intahala madhaban artinya menganut madhab. Annal ladina, sungguhnya orang-orang intahalu yang menganut siapa ladina madahibahum, akan madhab-madhabnya fuqaha salaf, itu dholamuhum, justru menganiaya siapa ladina hum, akan fuqaha salaf. Wannahum, dan sesungguhnya alladina intahalu itu min asyaddi khusamaihim. Khosmun khusama ini sama seperti alimun ulama, khosmun khusama. Wa annahum min asyaddi khusamaihim, bahkan mereka alladzina tahalu, pengikut-pengikutnya itu min asyaddi khusamaihim, termasuk musuh-musuh yang paling memberatkan yaumal kiamati, di hari kiamat. Kenapa? Fa innahum, karena sesungguhnya mereka alladzina tahalu, penganut mazhabnya itu, ma qasadu, mereka tidak bermaksud bil ilmi, dengan ilmu, bukan alladzina. Fa innahum, karena sesungguhnya fuqaha salaf, karena sesungguhnya ulama salaf, ma qasadu, tidak bermaksud bil ilmi, dengan ilmu, illa wajhallahi, kecuali ridho Allah taala. Wa qad syuhidu, dan sungguh telah disaksikan min ahwalihim, min ahwalihim, dari keadaan-keadaan fuqaha salaf. Apa yang disaksikan nih? Ma, sesuatu, huwa, yang dia ma itu min alamati ulama'il akhirah, sebagian dari tanda-tanda ulama akhirat. Kama sayati, seperti keterangan sayati yang akan datang, apa bayanuhu, penjelasannya ma. Fi babi alamati ulama'il akhirati, dalam bab tanda-tanda ulama akhirat, ada di bab 6 nanti. Fa innahum, maka sesungguhnya fuqaha salaf, maka anu mutajarridina, tidaklah ada mereka itu mutajarridina, memurnikan atau memisahkan li ilmil fiqhi, terhadap ilmu fikih. Bal kanu, tetapi mereka fuqaha salaf itu mustagilina, sibuk bi ilmil qulubi, juga dengan ilmu hati. Wa muraqibina laha, dan mereka muraqabah, mereka terus memantau laha, kepada al-qulub. Muraqabah, memantau hati. Ini hati saya lagi ngajar gini, ada riya apa enggak ya? Astagfirullahaladzim. Tapi benar-benar di ini aja, di lisan aja. Istighfarnya juga lisan, nyeselnya lisan, enggak astagfirullah kenceng-kenceng, enggak, biasa aja. Bahkan kadang-kadang kalau di tempat ini ketawanya paling kencang, tapi nanti malam, kalau udah malam, astagfirullahaladzim, nangis, benar-benar dia nangis. Iya, saya lagi ngomongin ente. Pokoknya kalau ngakak paling kenceng, cuma kalau udah malam berdua sama Allah, dia paling nangis, paling bener-bener nggak ketara kalau lagi begini. Nah, ulama-ulama yang seperti ini muraqabah, dia benar-benar meneliti, mengawasi hatinya, jangan-jangan ada riya, hatinya jangan-jangan ada tidak ridho. Itu fuqaha salaf itu seperti itu. Walakin sarafahu manitadris, tetapi sarafahu memalingkan mereka anitadrisi, dari mengajarkan, wat tasnifi, dan mengarang, fihi, di dalam apa ini yang enak, ilmul qulub, fihi, di dalam ilmul qulub. Kenapa kok fuqaha salaf seperti Imam Malik nggak ada yang ngarang buku kayak Hikam gitu? Nggak ada yang ngarang buku seperti Imam Ghazali ini Ihya, tapi justru nyusun hadis. Kenapa? Ini tadi memalingkan. Tapi apa yang memalingkan mereka? Ma, yaitu sesuatu, sorofa, yang memalingkan as-sahabata, akan sahabat, anitasnifi, dari mengarang, wa tadrisi, dan juga mengajarkan, fil fikhi, dalam fikih. Ma'annahum, beserta mereka. Kalau ada ma'a sama annahum itu bisa diartikan Indonesianya padahal gitu. Mereka sesungguhnya
Kanu, ada mereka fuqaha, itu adalah ahli ahli fikih mustaqillina, yang merdeka. Merdeka di sini artinya yang sudah layak untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri, jadi nggak perlu taklid. Itu para sahabat. Bi ilmil fatwa, dengan ilmu fatwa, waswarifi, dan juga dengan swarif, wada'awi, dan juga dengan dakwah-dakwah atau dakwaan-dakwaan mutayaqinatan atau mutayaqinatan, secara diyakini. Wala hajata ila dzikriha, wala hajata, dan tidak ada kebutuhan ila dzikriha, kepada menyebutkan ad-da'awi mutayaqinatan tadi. Padahal mereka fuqaha salaf, ini akan kita nukil di sini kata Imam Ghazali. Termasuk fuqaha salaf itu Imam Malik, kemudian Imam Hanafi, Nu'man bin Harith, ya, nama aslinya Imam Hanafi itu Abu Hanifah, kunyahnya Nu'man bin Harith nama aslinya. Kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Muhammad bin Idris. Siapa Ustaz Imam Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambali. Itulah fuqaha salaf. Fuqaha salaf akan kita kutip di sini beberapa perjalanan hidupnya. Justru nanti yang menjadi penentang atau musuh terberat nanti di hari kiamat, musuhnya Imam Syafi'i, itu adalah orang-orang yang menganut mazhab Syafi'i. Maksudnya yang menganut mazhab Syafi'i bagaimana? Yang cuma ikut mazhab doang, tapi nggak ngikutin keteladanan Imam Syafi'i dalam zuhudnya, dalam muraqabah hatinya, tidak mengikuti Imam Malik dalam puasanya, tidak mengikuti Imam Malik dalam ridhonya. Pokoknya urusan hati nggak diikutin. Yang diikutin apa? Fatwa-fatwanya doang. Apal muwatta'nya, kemudian apal juga hukum-hukumnya, semua hukum mazhab dihafal sama dia, tapi lalai dari memperhatikan hati yang disebut muraqabah tadi. Maka nanti di akhirat itu jadi musuh. Maksudnya musuh, malu-maluin aja ente. Itu. Ente malu-maluin aja belajar fikih. Belajar fikih saya cuma nggak belajar hati. Padahal ulama-ulama mazhab fikih yang 4 itu yang tadi kita sebutkan yang terkenal, itu selain dia mumpuni dari segi fikih syariat, tapi ini ada juga ulama-ulama yang sangat sibuk dengan urusan hati. Sibuk dengan urusan hati. Loh, kok kenapa nggak ngarang ini, nggak ngarang kitab-kitab tasawuf, nggak ngarang kitab-kitab yang hikmah atau kebijaksanaan, nasihat-nasihat? Karena memang sama seperti sahabat. Kalau dia ngarang lagi, betapa sibuknya. Udah yang dibutuhkan umat saat itu bukan itu. Yang dibutuhkan umat saat itu memang rumusan fikih. Karena sulit untuk mengambil rukun sholat dari ayat dan hadis, itu tidak mudah. Umat sangat membutuhkan itu, maka rumusan fikih dirumuskan oleh imam-imam ini. Itu sudah sibuk dengan itu, masa pengen ngarang ini lagi, kitab tasawuf lagi. Nanti bagaimana urusan zikir atau mengingat Allah, bagaimana urusan menata hatinya. Sama seperti sahabat juga seperti itu. Sahabat bukan yang nggak mampu ngarang atau menyusun karangan-karangan, tapi sudah cukup dengan memberikan nasihat atau fatwa, ada orang tanya, itu udah cukup. Karena khawatir dengan ngarang, itu nanti justru akan memalingkan dia dari mengingat Allah, memalingkan dia dari muraqabahnya hati, nata hati Allah atau nata hati gimana supaya ikhlas. Itu alasannya kenapa Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya itu tidak mengarang ilmu-ilmu tasawuf. Atau memang dari zaman dulu ketika orang belajar fikih itu secara otomatis dia adalah termasuk dalamnya ada tasawuf belajar dulu gitu. Karena masih menyatu gitu. Artinya ketika orang belajar fikih, perilaku sufinya tetap ada. Mungkin setelah perkembangan zaman, mungkin kayaknya ini orang belajar fikih yang dizolimi doang, lalu mungkin dikarang kitab tasawuf itu. Mungkin, tapi kecil kemungkinan Ustaz. Karena memang fikih itu murni urusan badan, nggak ada yang nyinggung hati fikih. Bagaimana mengukur ibadah
sah atau tidaknya hanya ukuran jasmani aja udah, nggak ada ukuran hati. Fikih adalah standar paling rendah atau standar paling mudah yang harus dipenuhi oleh seorang abid, oleh seorang yang mau ibadah. Standar paling rendah itu fikih. Kalau dia itu udah dipenuhi, nah insya Allah udah sah, gitu aja sah. Nah ada pun urusan hati itu nggak diurusin fikih, memang murni itu aja. Kalau tadi ada kemungkinan fikih otomatis menata hati juga, mungkin ya, tapi kecil. Soalnya memang di masa Imam Syafi'i sendiri, di masa Imam Syafi'i sendiri itu juga ada orang-orang yang belajar fikih hanya untuk memproduksi hukum-hukum dekat sama penguasa misalnya. Ada juga seperti itu. Kaitannya dengan ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan itu sholat fikih katanya. Betul. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu kan sebenarnya kan ada kaitannya dengan fikih. Iya. Tapi sholat kan bisa merubah seseorang, bisa menjaga seseorang dan berubah menjadi munkar. Apa itu bukan lari kita tasawuf? Betul. Sholat ada dua macam, ada sholat zohiron, ada sholat batinan. Nah, fikih hanya sholat zohiron. Fikih hanya membahas tentang sholat zohiron. Bagaimana posisi aqallu paling posisi badan yang ketika ruku gitu ya. Aqallu ruku paling sedikit itu ketika sudah miring dikit sudah dianggap ruku. Nah itu ukuran begitu aja. Itu mengukur ibadah sholat zohir. Tetap ulama fikih ketika dia merumuskan itu, dia mengatakan bahwa ini adalah zohirnya. Ya, ini nahnu nahkumu bizohir kan, yang itu yang jelas-jelas. Ini zohirnya. Adapun yang saroirnya, yaitu bukan ranah kami. Ulama-ulama fikih dia menyerahkan itu memang bukan wilayah kita. Nah, dengan memadukan antara fikih dan tasawuf, itu bisa dapat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tetap harus jalan tasawufnya, Mas. Ya, tasawuf. Iya. Perilaku. Jadi tasawuf berarti perilaku hati yang terbukti dengan yang dibuktikan hasil dengan jawari, dengan anggota badan. Tasawuf itu kan? Iya. Kayak misalnya kalau sahabat kan misalnya Abu Hurairah itu kan, tapi belum jadi sebuah cabang ilmu. Setelah mungkin perkembangan ini kayaknya ini orang harusnya begini, mungkin itu kali saya. Imam Ghazali merangkum ini. Betul. Kan kalau cuma rangkuman ada fikih, ada tasawuf, ada Ihya itu semua ada. Semua. Betul. Maka disebut Hujatul Islam karena hampir semua fikihnya ada, tasawufnya ada. Di sini itu ada. Nanti itu satu persatu akan disebutkan itu contoh ulama-ulama fuqaha, tapi fuqahanya fuqaha salaf, fuqaha klasik. Kalau fuqaha khalaf ya nanti lain lagi. Wa nahnul an nadhkuru min ahwali fuqaha'il Islam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.